안녕하세요, 여러분. 오늘 어떠셨나요? 잘 지내고 있어요? 가발이 바이바이 가자. 오늘은요, 이제 한국어 수업 두 번째 라서 이제 시작해볼까요? 네. O늘은 kita bakal belajar tata bahasa dan juga beberapa kosakata baru. Jadi teman-teman, kalau yang kemarin harusnya udah bisa baca Hangul, ya. Aku mau ulang sedikit tentang Hangul. Seperti yang kita udah tahu, Hangul itu karakter yang dipakai sama warga lokal Korea untuk bisa berkomunikasi. Kayak semisal di Indonesia kita pakainya alfabet A, B, C, D, E kayak gitu. Kalau di Korea mereka pakainya Hangul. Gana, Tara, Mapa, Sa. Gitu ya. Terus di sini seperti yang kita bakal pelajarin, kalau misalnya mau belajar bahasa, kita penting banget untuk tahu tentang subjek ya. Jadi aku, kamu, terus kita, kami, dia cewek, dia cowok, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman udah bisa baca Hangul, sebenarnya ini nggak perlu ya ditulis kayak gini. Cuman karena baru pertama, nggak apa, aku tulisin dulu kayak gini, oke? Nah, sebenarnya aku mau cerita dulu sedikit tentang budaya di Korea. Kalau di Korea itu sendiri, mereka tuh masih menjunjung tinggi orang-orang yang umurnya lebih senior dan juga orang-orang yang pangkatnya ataupun jabatannya itu lebih di atas mereka gitu. Jadi mereka tuh untuk bahasanya sendiri terbagi jadi tiga, Banmar yang aku tulis hmm, terus di sini deh. Banmar, Bandemal, sama Nopimal. Banmal itu apa? Condemal itu apa? Nopimal itu apa? Banmal itu biasanya kalian bisa pakai ketika sesama dengan temen gitu. Temen yang udah akrab itu kan bisa pakai banmal. Itu supaya lebih akrab gitu ya. Supaya lebih ngomongnya lebih santai, lebih enjoy, itu bisa pakai banmal. Kalau Jondemal itu bahasa yang formal, bahasa yang mereka sering pakai untuk satu, aku terus juga ya. Wait. Atau kita biasanya bilang ini informal. Oke. Kalau John Demal itu dipakainya lebih formal. Contohnya pas kapan aja pada orang yang kita nggak kenal, terus pada orang yang lebih tua, kayak gini aja ya, teman-teman. Orang yang lebih tua, pada orang yang punya pangkat atau jabatan yang lebih tinggi. Oke. Kalau Nopimal apa? Bentar ya. Nopimal itu bahasa, ini udah bukan bahasa baku lagi, ini bahasa apa ya artinya? Hmm, sangat sopan. Ada gimana ya? Ini lebih lagi satu tingkat di atasnya John Demal yang formal kayak gitu. Satu tingkat di atas itu kita orang Korea biasanya ngomongnya Nopimal, itu dipakai kepada orang yang lebih tua dan bicara.
Nah, bentar ya. Nggak bisa ke bawah ini. Nah, gitu. Jadi untuk Nopimal itu, Nopimal sama Zondemal itu bisa digunakan pada saat kita berbicara dengan orang yang lebih tua dua-duanya. Tapi untuk orang yang lebih tua dengan jarak umur yang cukup jauh, tuh aku saranin sih kita pakainya Nopimar. Contohnya apa? Contohnya kita ke orang tua kita atau kita ke orang tuanya teman kita. Kita ke kakek, kita ke nenek kayak gitu tuh pakainya Nopimar. Tapi kalau misalnya John Demal, misal nih ya, Sonseng ini umurnya 23 tahun gitu. Terus ketemu sama eh, orang yang lebih tua dari Sonseng Nim, misal umurnya 25, 27. Itu kan tidak terpaut banyak ya jarak umurnya. Jadi kalau misalnya cuman beda atau selisih 3 sampai 4 tahun atau mungkin 10 tahun masih nggak apa-apa pakai condemal. Tapi kalau semisal udah terpaut lebih dari 10 tahun, terlebih lagi 20 tahun dan ke atas, disarankan untuk pakai namanya Nopimal. Nah, bedanya apa? Nanti kita bakalan belajar pelan-pelan perbedaannya ketiga ini. Kayak gitu. Untuk sekarang teman-teman cuma perlu tahu sampai di sini aja. Nanti seberjalannya waktu aku bakal jelasin secara pelan-pelan ke kalian. Oke? Oke, terus nah, jadi di subjeknya sendiri atau di subjek orang yang akan melakukan sesuatu, subjek, itu mereka juga dibagi jadi beberapa kayak gitu. Kalau ada yang tulisannya humble, ini lebih ke John Demal dan bisa dipakai juga untuk nopimal kayak gitu. Tapi kalau honorific itu udah pasti nopimal gitu. eh tapi ini tuh sebenarnya dipakai untuk Jondemal nggak masalah. Jadi sebenarnya sama aja kurang lebih untuk subjek subjek untuk yang Jondemal sama yang Nopimal. Bedanya lebih ke Banmal yang bener-bener beda banget gitu. Nanti nanti kalau untuk Jondemal sama Banmal Jondemal sama Nopimalnya lebih kelihatan beda itu ketika ditaruh di predikat atau di kata kerja kayak gitu. Jadi untuk subjeknya sendiri itu nggak terlalu jauh gitu. Kayak sebelumnya teman-teman udah sudah tahu kan subjek, predikat, objek itu. Bentar ya. Subjek itu kayak saya, kamu, dia. Oh, predikat itu kata kerja kayak belajar, gambar, makan. Oke. Terus kalau objek ini atau bisa juga eh, objeknya orang juga bisa ya. Terus makanan, minuman, objek barang kayak gitu. Maksudnya nggak mesti barang sih, lebih tepatnya ke apa yang apa yang lagi dibicarakan objeknya kayak gitu ya. Oke, langsung kita mulai aja ke subjek. Kita belajar subjek dulu. Karena kalau objek kan dia lebih luas jangkauannya, cakupannya. Jadi kita belajarnya pasti satu-satu kayak gitu. Oke. Nah, untuk aku sendiri di sini wait, maaf, kita ganti warna merah kali ya. Aku, eh, nggak keluar. Aku itu pakainya bisa na atau bisa jo. Nih kan bisa lihat ya, na sama jo. Nah, untuk Banmar kita bisa pakai na. Untuk Jondemal dan juga Nopimar ini kita bisa pakai jo. Gitu. Jo, na, jo. Terus kalau you, kamu itu bisa pakai no, dangsin, 선생님. Ya, kalau kalian minggu kemarin belajar sonsengnim itu artinya guru, tapi eh, bisa juga digunakan sebagai panggilan kepada orang yang lebih senior dalam hal tertentu. Kayak gitu. Misalnya, hmm, eh, gimana ya? Misalnya kalian pengen tahu mengenai ilmu fisika gitu. Nah, kalian tanya dong ke para ilmuwan, itu juga bisa pakai sonsengnim kayak gitu. Atau misalnya lagi, hmm, kalau guru udah pasti kita pakai sonsengnim ya. Terus misalnya lagi kalian ketemu sama ahli kayak gitu. Ahli
bedah atau ahli apa itu kan bisa pakai sonseng nim. Meskipun dokter itu bisa juga pakai sonseng nim, cuman sekarang udah nggak umum. Biasanya itu ditambahin Isa. Isa itu artinya dokter. Isa sonseng nim. Isa sonseng nim. Gitu ngomongnya. Jadi untuk sonseng nim sendiri itu bukan semata-mata artinya guru kayak gitu, tapi bisa juga diartikan sebagai ahli atau ilmuwan atau orang yang sangatlah eh, pandai atau mahir dalam hal tertentu. Itu kan bisa pakai sonseng nim atau sebagai tambahan di belakangnya. Kayak tadi seperti yang sonseng nim udah bilang, Aisa sonseng nim, dokter. Aisa itu artinya dokter, Aisa sonseng nim itu lebih halus gitu. Aisa sonseng nim gitu. Terus untuk kamu sebagai artinya kayak kamu tapi banyak gitu. Maksudnya kayak kamu tapi banyak orang gitu. Kita bisa tambahin ini the. The ini artinya apa? Aku tulis ini dulu ya. Udah gak ada tempat lagi ya. The artinya banyak. Oke. Nggak kalian lihat juga di sini. Dia ada juga the. Ini artinya banyak. Oke, jadi lebih dari satu pasti. Nah, cara bacanya gimana? Noi, no, no itu kan dari kamu, ya kan? Toite, toite. Jadi kalau banyak orang kita harus tambahin ite, ite, noite, noite. Atau kalau mau lebih yang 존댓말 atau 높임말 bisa pakai 당신들, 당신들, 당신들. Oke, ini kamu dalam bentuk yang banyak atau jamak. So, kami, sonsengnim, apa kami? Kalian bisa pakai dua ini. Ini agak, ini salah ya. Maaf, ini typo ternyata. Ini aku jelasin dulu. Ini kalian bisa pakai uri. Uri itu artinya kami secara banmal sama joy. Joy. Ini salah tulis dia. Koreksi di sini ya. Jo. Ini kan S ya dia. Siet, bukan siet, pakainya jiet. Joy. 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 Itu kalau kalian lagi misalnya eh pingin menjelaskan tentang diri kalian secara tim, misalnya pada saat presentasi atau apa, pasti pakainya 저희 gitu. 저희 발표하겠습니다. 발표 itu presentasi. Oke, 저희 발표하겠습니다. Oke, terus ini 그들. 그들 itu artinya mereka. Jadi kalian kalau misalnya nggak ikut di subjek itu bisa pakai 그들. 그들. Atau 얘들. Itu juga bisa dipakai, cuman itu agak susah dan nanti kita bakal belajar di belakang-belakang aja. Kalau si dia perempuan bisa pakai genyo, genyo atau keyoja, 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 genyo, keyoja. Terus kalau cowok bisa pakai ge atau geder kalau banyak. Kalau cewek pakainya genyoder kalau banyak. Jadi kalian tinggal tambahin ter di sini kalau lebih dari satu. Genyoder, gede. Maaf, 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 maaf. Jelek banget. 아무튼 여러분 아시죠? Maaf ya tulisannya jelek ya. Terus kalau cowok atau laki-laki bisa juga bilangnya ke namja. Namja. Namja itu laki-laki, yoja itu perempuan. Yoja perempuan, namja laki-laki. Gitu ya. Jadi bisa pakai 그녀들 atau 그여자들 bisa juga 그남자들, 그들 gitu. Kalian pahami baik-baik dulu secara subjek. Nah, aku bakal lanjut ke slide berikutnya.
Nah, partikel tambahan ini kalian juga harus agak fokus karena lumayan susah. Jadi untuk di Korea sendiri itu mereka ada partikel tambahan. Partikel tambahan itu apa? Partikel tambahan itu nanti akan ditaruh atau diletakkan di belakang subjek, objek, dan keterangan atau keterangan gitu. Dan masing-masing partikel di masing-masing elemen ini, subjek, predikat, objek, keterangan itu bakal beda-beda gitu. Jadi untuk bahasa Korea sendiri, misalnya subjek, dia pakainya ini, ini, I, K. Terus untuk objek, er atau here. Terus untuk penekanan itu pakainya en atau nen gitu. Ini kalian bisa baca di sini. Nah, bedanya apa soal nim gitu kan? Jadi kalian ingat nggak kemarin kita ada belajar yang namanya bacim. Bacim, ingat kan ya? Kalau nggak ingat, coba eh, mana ya, bentar ya. Nah, ini bukain lagi sebentar. Yang kemarin, ya loh, bacim yang di belakang ini. Ya, bacim. Di belakang kata-kata. Jadi cumar yang di bawah, maaf, ini yang di bawah ini. Itu namanya bacim. Nah, untuk kata atau ya untuk kata yang nggak ada bacim dengan yang ada bacimnya itu pasti beda. Jadi, aduh, tadi harusnya nggak usah dihapus ya. Jadi untuk i atau gal kita pakai ini dulu dah, an sama nan ya. Hmm, oh, nggak bisa. Kita pakai aja draw. I, an sama nan. An sama nan itu untuk yang punya bacim ya. Eh, sebentar. Untuk yang nggak punya bacim, oke, tidak punya bacim, punya bacim, pakainya nen. Nen. Kalau punya bacim, pakainya yang en. Oke. Contohnya apa? Tadi jo. Jadi aku di sini tulis untuk menekankan sesuatu. Artinya apa? Jadi kalau misalnya kalian mau menekankan aku yang melakukannya gitu. Jadi bisa ditekankan di akunya kan. Sebagai subjek akunya yang ditekankan, aku yang melakukan gitu. Kayak misalnya ada orang yang tanya, siapa yang bisa siapa yang sudah mengerjakan PR gitu. Aku sudah gitu. Kalian mau menekankan aku yang sudah mengerjakan PR kayak gitu. Itu bisa juga, jadi an sama nan ini bisa digabung dengan istilahnya subjek atau objek kayak gitu. Tergantung kalian em, mau menekankan bagian subjek atau objek gitu. Sebentar ya. Jadi contohnya tadi yang saya bisa pakai nan atau yoca nan 자, nan gitu. Untuk yang punya bacim yang ada di bawahnya itu kalian bisa pakai en gitu. Contohnya apa ya?
휴대폰. 휴대폰 ini handphone. 휴대폰은 atau 안경. 안경 itu kacamata. 안경은 gitu. Jadi em, kalian harus perhatikan apakah dia punya bajim atau enggak ataukah tidak gitu. Sama dengan yang ini, teman-teman. Ganti warna dulu. Sama rear itu sama kurang lebih. Kalau dia tidak, kalau di, maaf, nggak bisa diedit. Wait, wait. Nih, kalau dia tidak punya bajim, itu pakainya rare di sini. Kan sama atasnya sama-sama ada atas dan bawahnya sama kan. Kalau ini atas dan bawahnya beda. Sama itu buat yang nggak punya bacim, yang buat yang punya bacim. Kalau yang tidak punya bacim pakai nen sama re. Contohnya bisa juga pakai eh, karena tadi bilang kalau misalnya objek bisa juga dari orang kan. Jadi kayak jore itu juga bisa. Kan? Misalnya aku suka dia perempuan gitu. Pasti kan dia perempuannya ini jadi objek, ya kan? Makanya bisa jadi geojare. Atau misalnya eh apa ya? Temanku memukulku. Nah, itu kan punya objek, akunya objek. Jadi bisa juga istilahnya orang jadi objek kayak gitu ya. Ini aku bikin contoh yang gampang dulu supaya teman-teman bisa paham kurang lebih kayak gimana gitu. Sama untuk barang juga bisa digunakan sebagai objek. Youtube, phone, atau angyong을, yang gitu. Sama ya. Terus i atau ga itu gimana gitu. Kalau misalnya kalian tanya, sebentar, ini aku ganti warna lagi. Yang kuning. I atau ga itu khusus untuk subjek gitu. Oh ya, dan yang untuk menekankan sesuatu ini seperti yang aku bilang semua bisa semua. Kalian mau tekankan itu untuk orangnya, subjeknya, atau untuk objeknya, atau untuk keterangan waktunya kayak 어제는 어제 itu kemarin. 어제는 kemarin loh kayak gitu. Aku kerja sampai tengah malam gitu. Jadinya yang mau ditekankan adalah kemarin itu loh, aku kerja sampai tengah malam. Jadi hari ini aku capek, misal kayak gitu. Jadi 어제는 itu keterangan waktu yang kita tekankan gitu. Kalau keterangan tempat, misalnya pasar, sijang, sijang gitu. Sijang, misalnya pasarnya kotor banget gitu. 그 시장은 너무 더러워. 그 시장은 너무 더러워. Itu bisa juga. Pasarnya kotor banget gitu. Pasarnya kotor banget. Cuman memang nen itu belum bisa dipakai untuk partikel tambahan di kata kerja. Bisanya nanti sebagai tata bahasa yang akan kita pelajari mungkin beberapa beberapa pertemuan ke depan ya, karena itu udah masuk ke bukan beginner lagi, lebih ke intermediate kayak gitu. Terus untuk i dan ga ini bener-bener yang subjek kayak gitu. Misalnya tadi kan aku bilang oh, kemarin aku kerja kayak gitu. Ojenen kemarin aku mau menekankan di kemarinnya. Jadi ojenen 제가 일했어요. gitu. 제가 itu bentuk dari jo ya. Ini aku tulis dulu di sini ntar. Jo itu kalau dia pakai ga bukan joga tapi j. Jega gitu. Agak susah ya memang ya. Kalau no, kalau jadi subjek itu jadinya niga. Niga. Terus kalau yang lain kayaknya sama.
Kayak tadi noi. Oh, noika gitu. Yang lain sama cuman beda di jo sama no. Jo itu jadi jk, no itu jadi nika gitu ya. Terus sama juga kalau subjek itu kalau ada bacin, eh, tidak punya dulu ya, tidak punya bacin, kalau tidak punya bacin dia pakainya ga. Kalau punya bacin pakainya i gitu. Paham ya? Jadi subjek itu juga eh gimana ya? Biasanya sih lebih ke orang ya. Atau bisa kalian ganti maksudnya kayak namanya langsung tuh juga bisa. Jadi ini kayak tadi contohnya adalah JK, Nika. Kan nggak ada bacin kan bawahnya ya? Ada bacin. Bacin itu ini loh yang di bawahnya, paham kan? Yudepon, N-nya ini. Angyong, G-nya ini. Kayak gitu. JK, Nika. Kalau punya bacin, contohnya teman kalian atau hmm, idol, Jimin, Jimini, ya kan? Atau siapa ya? Jungkook. Hmm, Jungkook gimana sih? Ah, susah nggak tahu Jungkook. Soalnya, siapa ya contohnya? Ah, hmm, siapa teman-teman? Nama teman kalian yang belakangnya ada kayak bacimnya gitu, ada terakhirannya. Kalau nama Indonesia lebih ke ini ya, banyak banyak yang berakhir dengan huruf vokal soalnya ya nggak sih? eh Sam, Sam. Oh, kayak tadi kita belajar Sonseng nih. Sonseng Nimi. Nah, kayak gitu. Oke. Terus untuk keterangan tempat dan waktu nih ada beberapa. Bedanya apa nih? Eso, buto, kaji. Ini aku mau pakai warna ungu. Eso, buto, kaji. Itu semata-mata bisa dipakai untuk dua-duanya, tempat dan waktu. Kayak si Cange gitu. Kayak misalnya aku beli pisang di pasar. Itu pasarnya bisa pakai kan tadi pasar sih ya. Oh, jadi coba sini. Buatnya pasar. Banana ya, orang Korea tuh juga sering pakai bahasa serapan dari Inggris ya. Jadi mereka beberapa tuh juga seperti kita, masih beberapa yang pakai serapan dari bahasa Inggris. Kayak pisang, mereka tuh nggak punya kata tersendiri untuk pisang. Pakainya banana. 시장에 banana 샀어요. Aku udah beli pisang dari pasar kayak gitu. 시장에 kalau waktu eh 3시에 atau 5시에 jam 5 5시에 nanti kita belajar juga ya angka ya teman-teman. 5시에 시장에 gitu ya. Terus untuk eso itu khusus untuk tempat aja gitu. Dan terus bedanya apa? Sama eso gitu. Kalau untuk tempat eh bedanya nggak terlalu jauh sih. Jadi biasanya tergantung konteks aja. Kalian lebih enak pakai yang mana sih? 시장에서 sama-sama bisa dipakai semua. 시장에 바나나 샀어요. 시장에서 바나나 샀어요. 바나나를 kalau mau pakai bener-bener baku banget itu bisa ditambahin partikel objek juga. 시장에 바나나를 karena dia nggak punya bacim jadi pakai 를 바나나를 샀어요. Gitu. Nah, kalau buto kaji ini dari atau sampai gitu. 한시부터 한시부터 4시까지 넷 하나 둘셋넷 한시부터 4시까지 atau 집부터
Eh, Cipto, kita belajar Hakyo. Ya, sekolah. Shibuto Hakyo Kaji. Hansibuto Nesi Kaji. Hansibuto Nesi Kaji. Hansibuto Tasoshi Kaji. Jibuto Hakyo Kaji. 집부터 시장까지. 시장부터 학교까지. Gitu ya. Gampang kan ya? Dari rumah sampai sekolah itu aku jalan kaki gitu. Dari rumah sampai pasar itu butuh sekitar 10 menit gitu. Jadi butuh sama kaji itu dari dan sampai gitu ya. Sampai sini harusnya aku harap semua teman-teman bisa paham. Kita lanjut. Nah, ini untuk sentence structure di Korea itu sedikit berbeda dengan kita, teman-teman. Bedanya di mana? Jadi kalau kita kan SPOK, subjek, predikat atau kata kerja, objek, keterangan, gitu kan. Tapi kalau mereka itu keterangan dulu. eh ini agak ambigu juga sih kan, bisa pakai keterangan waktu dan keterangan tempat di depan, ya. Terus subjek, terus objek. Ini aku kasih tahu kebenarannya aja karena emang mereka itu agak spesial gitu, teman-teman. Nah, bisa juga kalau misalnya ada dua-duanya, keterangan waktu dan keterangan tempat, eh, mereka jarang sih kayak gabungin gitu. Kayak misalnya minggu kemarin aku pergi ke pasar gitu, mereka kayak nggak gabungin di depan semua, itu nggak kayak gitu. Biasa keterangan waktu dulu, terus subjek, keterangan tempat. Seperti yang aku tulis di sini ya. Subjek, terus hmm, ya harusnya kayak gini sih. Jadi kalau misalnya dia ada dua-duanya keterangan waktu dan tempat, mereka nggak dijadikan satu, tapi mereka taruh dulu keterangan waktu di depan, terus keterangan tempatnya setelah subjek. Misalnya ini, aku bilang tadi, eh kita pakai minggu tuh nyaut terus juga ya. Minggu depan. Ju, ju, minggu lalu tuh jinan ju, minggu depan tuh daun ju. Oke. Jadi misal, minggu lalu aku pergi ke pasar. Jadi gimana kalimatnya? Kan ada dua-duanya itu keterangan waktu dan tempat. Kita pakai jinanju. Pakai partikel apa? Kalau waktu jinansu에 subjek 제가 ya kan? Jo jadi 제가. Keterangan tempat 시장 pasar kan? 시장에 갔어요. Gitu. Aku minggu kemarin pergi ke pasar. Ini. Nanti kita bakal belajar juga kata kerja di belakang ya. Ini teman-teman cuman aku contohin supaya untuk tahu gimana sih sentence structure atau susunan kalimat tata bahasa dari bahasa Korea itu sendiri. 지난주에 제가 시장에 갔어요. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Atau kalau misalnya cuma ada keterangan waktu. 지난주에 subjeknya 제가
apa ya? Langsung objek banana. 바나나를 샀어요. gitu. Dan 지난주에 제가 바나나를 샀어요. Saya tanya, loh ini pisangnya beli di mana gitu. Berarti bisa ditaruh di depan ya, karena kan yang kita mau jawab adalah tempatnya, di mana kita beli pisangnya. Jadi 시장에 atau 시장에서 바나나. Kita nggak usah nyebutin JK yang beli, saya yang beli nggak usah, karena kan aku mau bilang beli di pasar kayak gitu. Beli di pasar. Kan ini ditanya di mana belinya si 바나나를 샀어요. 시장에 바나나를 샀어요. Gitu ya. Cukup mudah, bukan? Oke, mari kita lanjut dulu ya. Nah, ini dia, memorize these words. Ini kata kerja yang kalian harus hafal atau kosakata yang kalian perlu hafal di minggu ini. Aku rencana sih setiap minggu kasih 10-10, tapi seperti yang dari tadi aku sudah lakukan adalah di sela-sela contoh, itu aku juga akan kasih kalian beberapa, kayak sijang, terus jeep, jeep itu rumah, sijang itu pasar, ya kan? Terus Hakyo tuh udah kemarin Hakyo tuh sekolah. Em, apa? Hansi, Nesi, Tasosi. Itu meskipun kan belum belajar angka, kan bisa tahu Han itu satu. Sebenarnya Hana. Cuman kalau dia jadi tempat, jadi waktu, dia atau jadi jam, itu dia nggak pakai Hana. Nanya tuh nggak pakai jadi Hansi, Dusi, 셋시, 넷시, 다섯시, 여섯시, 일곱시, 여덟시, 아홉시, 열시, 열한시, 열두시. Gitu. Nanti kita bakal baca satu-satu. Ini apa bacanya? Kita baca sama-sama ya. Teman-teman kan udah bisa baca Hangul. Kita baca sama-sama. 공부하다, 공부하다, 배우다, 마af, 배우다, 일하다, 일하다, 듣다, 듣다, 읽다. Ini ada dua bacim. Kita baca bacim yang terakhir aja. 읽다, 읽다, 쓰다, 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 부르다, 부르다, 자르다, 자르다, 주다, 주다, 가다, 가다. Oke, 공부하다 itu artinya belajar, behuda itu juga belajar, ilhada bekerja, deta mendengarkan, ikta membaca, seta menulis, burda memanggil, carta memotong, juda memberi, gada pergi. Terus apa bedanya Gombuhata sama Behuta? Gombuhata itu benar-benar yang kamu belajar pelajaran gitu. Eh, atau kamu prepare untuk mempersiapkan untuk ujian. Benar-benar yang gongbu, yang belajar. Tapi kalau misalnya kalian belajar naik sepeda, belajar memasak, belajar yang lebih ke keterampilan, itu biasanya pakainya Beuda gitu. Belajar nyanyi, belajar menjahit itu pakainya Beuda. Tapi kalau belajar yang benar-benar belajar mata pelajaran secara akademik itu biasanya pakainya Gongbuhada gitu. Ini aku harap teman-teman bisa mulai hafalin supaya kita bisa cepet-cepet bikin kalimat gitu ya. Oke, next. Nah, ini dia kita mau belajar tata bahasa. Oke. Tata bahasa di Korea itu agak sedikit susah, menurut aku juga susah. Tapi nggak apa-apa, kita bakal belajar satu-satu. Oke. Yang aku pertama mau pelajari, aku mau ajarin kalian adalah imita, iyeyo. Ini maaf, ini ada keliru. Salah tulis. Oke. Imita, iyeyo, yeyo. Imita, iyeyo, yeyo. Oke. Imita, iyeyo, yeyo. Ini artinya adalah. Ah, salah lagi. Ini belum dian. Ntar ya, teman-teman. Oke. Ini artinya adalah kayak misalnya aku adalah seorang pelajar kayak gitu.
Aku adalah seorang eh, pelukis gitu. Itu mama, itu ibuku, itu adalah ibuku. Mereka tuh pakainya kayak gitu. Jadi tadi 선생님입니다. 저는 선생님입니다. 친구들, 너희들은 학생이에요. Gitu. Imida ini cuma bisa dipakai untuk diri sendiri ya. Eh, Kayak misalnya aku menjelaskan tentang namaku juga bisa. 저는 샤니입니다. Oke, namaku adalah Shani. 저는. Jadi mereka memang Shan, nah, 샤니입니다. Nah, cuman aku Sani gitu. Aku adalah Sani. 저는 샤니입니다. Aku adalah Sani ini. Terus 저는 선생님입니다. Tuh. Terus 너희들은 너희들은 학생. Tapi nggak boleh pakai imita karena itu bukan aku gitu kan. Aku menjelaskan orang lain. Jadi pakainya 학생이에요. 너희들은 학생이에요. Gitu. Ngerti ya? Jadi imita itu untuk aku sendiri, untuk diri kalian sendiri gitu. 저는 샤니입니다. 저는 학생입니다. 저는 선생님입니다. Kayak gitu. Atau setelah imita apa ya? Udah sih kayaknya imita. Contohnya kayak gitu aja. Terus kalau IEO sama YEO sama. ah Kalau ada bacim itu pakainya IEO. Bentar. YEO. Kalau tidak punya bacim, YEO. Oke. Kayak ini, 학생이에요. Kan ada ya nih bacanya, 학생이에요. Kalau ini 우리 엄마예요. 우리 엄마예요. Kan ma nggak ada bacim bawahnya. Itu pakainya 예요. Misal, dia siapa? Kayak gitu. Ada yang tanya, dia siapa? 우리 엄마예요. 우리 선생님이에요. 우리 친구예요. 친구? Masih ingat nggak? 친구, teman. 우리 친구예요. 우리 엄마예요. 우리 아빠예요. 우리 선생님이에요. Ya kan? Gitu. Jadi ini untuk address atau dipakai untuk orang lain. Nah, kalau tadi imida ini nggak bisa dipakai untuk orang orang lain, tapi kalau IEO sama YEO ini bisa dipakai untuk kita sendiri juga. Jadi orang lain dan kita sendiri. 저는 샤니예요. 저는 선생님이에요. Itu bisa juga kalian pakai gitu. Paham ya? Terus untuk grammar yang di kata bekerja. Jadi mereka tuh juga seperti bahasa Inggris, mereka dibagi jadi tiga, kurang lebih ya. Lampau, sekarang, dan masa depan gitu. Kalau misalnya masa sekarang, bentar ya. Masa sekarang atau sedang berlangsung, kalau kalian lihat tadi beberapa, oh ya beberapa ini, kosa kata-kata kerja ini ada yang berakhir dengan hata, ada yang cuma kayak da, hata, ta. Jadi hata dan da itu bentuk akhir dari kata kerja gitu. Jadi kalau misalnya nggak pakai hada atau da itu kayak gimana ya? Bukan kata kerja tapi jadi kata dasar gitu. Paham ya? Jadi misalnya belajar. Kalau cuman gongbu itu berarti ajar. Beu itu nggak bisa sih dibilang ajar. Cuman kurang lebih kayak gitu. Il itu berarti kerjaan.
that ini juga nggak bisa. Jadi emang beberapa ada yang bisa, ada yang nggak bisa dipisahkan. Itu gimana ya untuk membedakannya? Kalian harus nantinya seberjalannya waktu semakin mengenal beberapa kata atau kalimat di bahasa Korea bakal ngerti sendiri gitu. Jadi biasanya kata kerja itu saya lagi aku tekankan diakhiri dengan hada atau da, dan biasanya ketika mereka dipakai dalam satu kalimat hada atau danya ini bakal hilang dan digantikan dengan ini tata bahasa, yaitu kalau misalnya sedang berlangsung atau udah lampau atau udah terjadi atau yang belum terjadi gitu. Kalau hada itu digantinya jadi heo. Kalau misalnya eh oh, bentar ya. Ini salah sih, ntar ya. Ini teman-teman jangan lihat. Aku tutup aja gini. Kalau hada itu digantinya dengan heo, ya kan? Terus kalau misalnya ada, kalau yang lain nih, Sangseng nih, kalau da gimana? Nah, da itu agak sedikit tricky ya teman-teman. Kita bakal belajar mungkin di besok aja, karena emang agak sedikit tricky dan susah. Kalian ingetin ini aja dulu untuk sekarang, karena ternyata Sangseng ini lupa bikin untuk yang bukan hada. Tadi tuh salah, bukan yang itu. Ya, ini yang ada kalian ganti jadi heo. Jadi kalau yang tadi gimana selesai nih? Ada yang ada kan? Bentar, mana ya? Ini gongbu hata jadi gongbu heo. Ya, jadi hanya ini juga hilang. Jadi gongbu heo. Gongbu heo. Tuh, nih hata jadi heo. Oke? Nah, ini contoh kalimat beberapa kalimat sederhana yang tadi kita udah pelajari. 저는 학생입니다. 그 여자는 우리 엄마예요. 그 여자, perempuan itu. 그 여자는 우리 엄마예요. 동생은 학교에 공부해요. Tadi kita akan belajar juga kan? 공부해요. 동생 itu apa, 선생님? 동생. Itu artinya adik. Oke. Apakah subjek? Apakah 편지를 써요? 써는 dari 쓰다 tadi. Makanya agak susah ya. Kalian bayangin coba ya. Tadi kan kita ngafalinnya adalah sudah menulis. Jadi soyo. Beda kan? Nanti Sonsei ini mencari cara gimana supaya agak lebih gampang untuk membedakan dan bisa tahu ini dan ini, kalau ini pakai ini, kalau ini pakai ini gitu ya. Jadi apalah subjek 편지를 surat. Yang aku tulis juga deh. 편지. 편지를 써요. 저는 회사에 가요. 회사. 회사 itu perusahaan. Nah, kayak yang tadi kan dari kata, oke, 저는 회사에 가요. Nanti kita bakal belajar minggu depan tata bahasa tiga-tiganya sedang berlangsung, terus yang lampau sama yang masih belum terjadi. Oke, kalau gitu kelas hari ini sampai di sini. Sampai berjumpa di minggu depan. 다음 수도 만나요. Bye bye. 안녕히 계세요.